A solemn day here in New York City. Di awal film, kita diperlihatkan seorang wanita bernama Evelyn yang sedang ditawan dan disiksa sampai babak belur oleh tentara Korea Utara. Rupanya Evelyn adalah seorang agen CIA dari Amerika. Ia dituduh sebagai mata-mata yang berusaha menggagalkan program nuklir Korea Utara. Beberapa hari kemudian, pemimpin CIA yang bernama Teddy mendatangi penjara untuk menukar Evelyn dengan seorang tahanan Korea Utara yang sedang dikurung di Amerika. Berkat pertukaran itu, Evelyn akhirnya berhasil bebas, meskipun wajahnya babak belur akibat penyiksaan. Cerita berlanjut ke 2 tahun kemudian. Saat ini Evelyn sudah menikah dengan seorang pria yang sangat dicintai. Meski berstatus istri, ia tetap menjadi agen CIA dan selalu menjalankan tugas yang berbahaya. Ketika Evelyn sedang berbincang dengan Teddy, datanglah seorang pria misterius yang mengaku sebagai agen rahasia dari Rusia yang bernama Ivanovich. Evelyn pun segera membawanya ke ruang interogasi untuk mengetahui siapa dia sebenarnya dan apa tujuannya. Ivan lalu menceritakan sebuah kisah lama yang terjadi pada tahun 1975. Kala itu ada sepasang suami istri yang baru saja dikaruniai seorang bayi perempuan. Namun ketika bayi itu baru berusia 1 tahun, sayangnya ia sakit parah dan dinyatakan meninggal oleh seorang dokter. Tapi ternyata dokter itu telah memalsukan laporan kematian sang bayi, kemudian diam-diam diserahkan kepada seorang agen rahasia Rusia yang dikenal KGB. Seiring berjalannya waktu, anak-anak itu terus dilatih oleh si agen supaya nanti dewasa menjadi para agen rahasia handal, sekaligus menjadi mesin pembunuh paling mematikan. Ternyata para agen itu dipersiapkan untuk menjalankan sebuah misi besar, yaitu menyusup ke pemerintah Amerika dan menghancurkannya dari dalam. Anak itu sekarang sudah tumbuh dewasa menjadi agen rahasia berbahaya. Ia mendapat misi untuk menghabisi Presiden Rusia ketika mendatangi pemakaman wakil Presiden Amerika yang akan diadakan dalam waktu dekat. Kemudian Ivan mengungkapkan fakta yang mengejutkan bahwa bayi tersebut adalah Evelyn yang saat ini ada di hadapannya. Mendengar hal itu, Teddy sangat kaget dan sama sekali tidak menyangka jika Evelyn dituduh sebagai agen rahasia yang berencana menghabisi Presiden Rusia. Namun Evelyn bersikeras membantah tuduhan itu dan mengatakan jika dirinya bukan agen yang dimaksud Ivan. Teddy memberitahu Evelyn kalau semua yang dikatakan Ivan tadi sudah diperiksa dengan mesin pendeteksi kebohongan dan hasilnya menunjukkan Ivan berkata jujur. Hal ini membuat Teddy lebih percaya pada ucapan Ivan ketimbang perkataan Evelyn. Teddy pun menyimpulkan bahwa Evelyn sebenarnya adalah agen ganda, sehingga Evelyn langsung dikurung di ruang interogasi sementara Ivan malah dibebaskan oleh Teddy. Tapi saat di dalam lift, Ivan langsung beraksi. Dengan mudah, Ivan mampu menghabisi para pengawal, lalu segera melarikan diri. Teddy yang mengetahui semuanya lewat CCTV, segera memerintahkan anak buahnya untuk memburu Ivan. Sementara Evelyn yang masih ditahan di ruang interogasi, dia berusaha kabur lewat jalur belakang. Tapi aksinya Evelyn diketahui oleh Teddy sehingga dia langsung mengunci semua akses pintu keluar supaya tidak bisa kabur. Tak ada pilihan lain, Evelyn akhirnya harus menggunakan keahliannya sebagai seorang agen rahasia. Dia bisa membuat sebuah bom dalam waktu singkat hanya dengan memanfaatkan benda-benda seadanya. Di saat yang sama, anak buah Teddy telah mengepung ruangan di mana Evelyn berada. Lalu inilah yang terjadi. Melihat serangan itu, Teddy tambah yakin bahwa Evelyn sebenarnya adalah seorang agen rahasia yang sangat handal. Tak lama kemudian, Evelyn meninggalkan kantor CIA dan menaiki taksi untuk pulang ke rumahnya.
Dalam perjalanan terlihat wajah Evelyn sangat cemas dan khawatir dengan keselamatan suaminya karena ia yakin Ivan pasti akan datang ke rumahnya. Dan benar saja, saat Evelyn sampai di rumah, ia dikejutkan dengan kondisi di dalam rumah yang sudah berantakan dan semuanya juga telah menghilang. Evelyn langsung menyimpulkan bahwa suaminya pasti telah diculik oleh Ivan. Tanpa buang waktu, ia segera mengambil senjata dan bergegas pergi sebelum para agen CIA tiba di sana. Beberapa menit kemudian, anak buah Teddy datang dan langsung menyerang Evelyn dengan melemparkan granat. Go! Setelah situasi terlihat aman, Evelyn memutuskan keluar dari persembunyian dan berjalan santai agar tidak menimbulkan kecurigaan. Namun sialnya, Teddy dan anak buahnya ternyata masih di sekitar lokasi sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran. All teams southbound toward the bridge. On the ground! Ketika Evelyn terjebak di sebuah jembatan, ia mencoba meyakinkan Teddy bahwa dirinya bukanlah agen rahasia untuk musuh. Evelyn hanya ingin menyelamatkan suaminya yang telah diculik oleh Ivan. Sayangnya Teddy tidak percaya dan tetap bersikeras menangkap Evelyn. Melihat sebuah truk kontainer yang sedang melintas di bawah jembatan, Evelyn nekat melakukan aksi berbahaya. Teddy bersama pasukannya yang tak mau membiarkan Evelyn lolos begitu saja, mereka terus mengejarnya sehingga terjadilah aksi menegangkan. Dengan kecerdikannya, Evelyn berusaha mengelabui mereka dengan melompati beberapa kendaraan yang membuat Teddy dan anak buahnya kebingungan. Kemudian Evelyn langsung bangkit dan merebut sebuah motor agar bisa kabur dari sana. Beruntung, jalanan saat ini sedang macet parah, sehingga Evelyn bisa kabur dengan mudah. Sementara Teddy malah terjebak macet dan tak bisa lagi mengejar Evelyn. Tak lama kemudian, Evelyn naik sebuah bus yang membawanya menuju kota New York. Sesampainya di sana, ia memutuskan beristirahat di sebuah motel dengan memakai identitas palsu. Ternyata, motel itu berada tak jauh dari gereja yang menjadi lokasi acara pemakaman wakil presiden Amerika yang akan dilaksanakan esok hari. Kemudian Evelyn mempelajari peta bawah tanah agar bisa menyusup ke dalam gereja dengan aman. Evelyn juga mengecat rambutnya agar tidak diketahui siapapun. Disinilah akhirnya mulai terbongkar. Evelyn ternyata bukan hanya agen CIA, melainkan juga mata-mata Rusia. Artinya, semua yang dikatakan Ivan memanglah benar. Misi rahasianya adalah menghabisi presiden Rusia yang akan datang dalam upacara pemakaman tersebut. Di sini kita masih belum mengetahui apa tujuan Evelyn menghabisi sang presiden dan apa yang sebenarnya dia rencanakan. Keesokan harinya, ribuan orang sudah memenuhi area gereja untuk menghadiri acara pemakaman wakil presiden Amerika. Ternyata si Teddy bersama pasukan keamanan ada di sana untuk melakukan penjagaan. Tak lama, Presiden Rusia tiba dan langsung masuk ke gereja, sementara Evelyn yang sudah berada di lorong bawah tanah menyusup ke dalam. Namun ternyata, di sana terdapat beberapa penjaga, sehingga Evelyn harus melumpuhkan mereka. Setelah berhasil menghabisi para penjaga, kemudian Evelyn menunggu momen yang tepat untuk mengeksekusi target. Upacara pemakaman berlangsung dengan hikmat. Presiden Rusia pun memberi pidato penghormatan terakhir untuk wakil presiden Amerika. Di saat bersamaan, Evelyn menembak panel listrik hingga membuat sistem menjadi error. Kemudian Evelyn meledakkan bom yang dipasang di bawah lantai, tepat di mana sang presiden Rusia sedang berdiri. Ketika Presiden Rusia terjatuh, Evelyn langsung mendatanginya kemudian menembaknya. Namun aksinya segera ketahuan oleh para penjaga di mana Teddy bersama polisi berhasil mengepung Evelyn. Tapi Evelyn memilih untuk tidak melawan dan membiarkan dirinya ditangkap.
What? Keep move. Singkatnya, Evelyn sudah di perjalanan bersama dengan para polisi yang menangkapnya. Awalnya perjalanan menuju markas berjalan normal, tapi ketika mobil hampir masuk ke jalan tol, Evelyn tiba-tiba mengamuk dan menghabisi seluruh polisi yang ada di dalam mobil. Akibat ulahnya, mobil itu terjun dari jalan layang dan menghantam parkiran taksi di bawahnya. Warga pun berkerumun untuk melihat kondisi mobil itu, namun Evelyn dengan cepat keluar dan berjalan santai seolah tak terjadi apa-apa. Dan akhirnya Evelyn berhasil meloloskan diri. Dan tujuan Evelyn selanjutnya adalah kembali ke tanah kelahirannya, yaitu Rusia. Keesokan harinya, adegan berpindah kepada Ivan yang sedang berada di markasnya. Saat itu dia menyaksikan berita di televisi mengenai terbunuhnya Presiden Rusia yang berhasil dilakukan oleh Evelyn. Tak lama kemudian, Ivan kedatangan seseorang tamu dan rupanya orang itu adalah Evelyn. Ternyata Ivan dan Evelyn sudah sangat akrab. Kedekatan mereka layaknya hubungan ayah dan anak. You trained me well. Greatest creation. Disinilah fakta sebenarnya terungkap bahwa Evelyn adalah anak angkat Ivan yang sejak kecil dibesarkan dan dilatih bersama anak-anak lainnya hingga menjadi agen rahasia yang sangat berbahaya. Semua cerita Ivan di ruang interogasi sebelumnya hanyalah kode rahasia agar Evelyn menuntaskan misinya menghabisi Presiden Rusia. Ivan nampak sangat bangga dengan Evelyn karena telah berhasil melaksanakan tugas dengan sempurna. Kemudian Ivan membawa Evelyn ke sebuah kapal karena ia ingin menunjukkan sesuatu. Setibanya di sana, Evelyn diperlihatkan jasad suaminya yang sudah tidak bernyawa. Ivan mengatakan bahwa dialah yang menculik sekaligus membunuh suami Evelyn karena menurutnya seorang agen rahasia tidak seharusnya menikah, sebab itu hanya akan menjadi beban dalam pekerjaan. Namun Evelyn justru terlihat tenang tanpa merasakan kesedihan ataupun kehilangan. Evelyn menjelaskan kepada Ivan bahwa alasannya menikah hanyalah demi menutupi identitas aslinya sebagai agen. Mendengar alasan tersebut, Ivan percaya kepada Evelyn. Ia memberikan segelas wedang jahe untuk menghangatkan tubuhnya. Добро пожаловать в нашу семью, сестра. Россия восстанет из пепла. Kemudian Evelyn bertanya, misi apa lagi yang harus ia selesaikan? Dia memerintahkan Evelyn menemui seorang agen di landasan udara. Dari agen itulah Evelyn akan mendapatkan instruksi misi baru. Setelah mengetahui informasi tersebut, dan inilah yang dilakukan Evelyn. Ternyata Evelyn sangat mencintai suaminya. Ia tidak terima karena Ivan tega menghabisi nyawa suaminya yang dicintai. Dengan dipenuhi amarah, Evelyn langsung mengamuk dan membantai semua anak buah Ivan. Setelah menghabisi mereka semua, Evelyn ingin melihat jasad sang suami untuk terakhir kalinya. Dia meminta maaf dan sangat menyesal akibat dirinya sang suami harus kehilangan nyawa. Selanjutnya, Evelyn menuju landasan udara untuk menemui seorang agen sesuai dengan perintah Ivan. Di sini kita diperkenalkan dengan seorang agen bernama Michael. Dan ternyata Michael tidak tahu jika Evelyn telah menghabisi Ivan dan pasukannya. Ketika melihat bekas luka di wajah Michael, Evelyn tiba-tiba teringat dengan masa lalunya. Michael ternyata sahabat kecilnya yang dulu juga dibesarkan oleh Ivan. Michael kemudian menjelaskan bahwa misinya adalah menghabisi Presiden Amerika, di mana Ivan meminta Evelyn untuk bergabung dalam misi ini. Evelyn akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Michael agar tidak dicurigai jika dirinya lah yang telah membantai Ivan. Michael memberitahu bahwa misi ini atas perintah Ivan dengan tujuan mengadu domba antara Rusia dengan Amerika. Michael juga memperlihatkan peta jalur bawah tanah di Gedung Putih yang menuju bunker tempat Presiden Amerika berlindung. Setelah membuat rencana dengan matang, mereka pun segera terbang menuju Amerika untuk menyelesaikan misi tersebut. You will kill America's president. Singkat cerita, Evelyn dan Michael sekarang sudah tiba di Amerika. Mereka menyamar sebagai tentara agar bisa menyusup ke dalam Gedung Putih.
Setelah berhasil lolos pemeriksaan, Michael memberitahu Evelyn bahwa ada seorang agen yang lebih dulu menyusup ke dalam gedung putih dan hanya tinggal menunggu perintah dari Michael untuk beraksi. Evelyn sempat menanyakan siapakah sebenarnya agen tersebut, namun Michael tidak mau memberitahu identitasnya. Di sisi lain, terlihat Teddy sedang berada di lokasi untuk melakukan pengamanan ketat terhadap Presiden. Evelyn bisa dengan mudah melewatinya karena penyamarannya sangat sempurna, sampai-sampai Teddy sendiri tidak bisa mengenalinya. Kemudian Teddy mengawal Presiden menuju lift, namun ia dikejutkan dengan kemunculan Michael yang tiba-tiba melakukan aksi bom bunuh diri. Untung saja Presiden berhasil selamat, kemudian mereka bergegas membawa Presiden ke dalam bunker. Melihat itu, Evelyn langsung mengejar Presiden lewat jalur ventilasi udara. Saat pintu bunker hampir akan dikunci, Evelyn berhasil masuk dan langsung melumpuhkan para penjaga yang menghadang. Sementara di dalam bunker, Teddy yang merupakan kepala CIA mendesak Presiden agar segera meluncurkan nuklir ke Rusia yang menjadi dalang dari semua serangan ini. Namun Presiden tidak mau buru-buru mengambil keputusan. Ia ingin memastikan lebih dulu siapa pelaku yang sesungguhnya. Penolakan itu membuat Teddy murka hingga ia nekat menembak semua pengawal dan hanya menyisakan si Presiden. Teddy lalu mengarahkan senjatanya ke Presiden dan menanyakan kode peluncuran nuklir. Demi menyelamatkan nyawanya, Presiden terpaksa memberitahu kode tersebut, namun pada akhirnya dia juga dieksekusi. Ternyata semua aksi Teddy telah disaksikan Evelyn yang diam-diam telah berada di area bunker. Saat itulah Evelyn baru menyadari jika agen misterius yang dimaksud oleh Michael adalah Teddy, si kepala CIA. Tapi Evelyn tidak bisa masuk ke dalam karena Teddy telah mengaktifkan kaca pelindung anti peluru. Teddy lalu mengakses komputer dan mengaktifkan sistem peluncuran rudal nuklir ke arah Rusia. Tak hanya itu, Teddy juga menargetkan China dan beberapa negara yang memiliki rudal nuklir. Alhasil negara-negara tersebut akan menyerang balik Amerika karena telah memulai Perang Dunia Ketiga, sehingga Amerika juga mendapat sanksi dari dunia internasional. Melihat hal itu, Evelyn berusaha menghentikan tindakan gila Teddy karena menurutnya hal itu sudah kelewatan dan bisa menyebabkan perang dunia. Ia juga memberitahu kalau Ivan dan semua anak buahnya sudah tewas, jadi semua yang Teddy lakukan hanyalah sia-sia. Teddy menegaskan bahwa semua ini bukan perintah Ivan tapi dari keinginannya sendiri. Di saat yang sama, televisi menayangkan kabar mengejutkan bahwa Presiden Rusia yang sebelumnya dinyatakan tewas ternyata masih hidup. Si Presiden hanya mengalami sedikit luka gores di wajahnya karena Evelyn memang sebenarnya tidak berniat menghabisinya. Kabar tersebut membuat Teddy murka hingga Evelyn pun mencoba menembaknya. Kemudian Evelyn merusak sekring pintu, dan saat pintunya terbuka, lalu terjadilah duel sengit antara mereka. Di tengah pertarungan terlihat para FBI mulai berdatangan. Evelyn yang menyadari hal itu segera membatalkan peluncuran nuklir tersebut. Sequence aborted. Systems. Namun FBI tetap menangkap Evelyn dan menuduhnya sebagai pelaku dari semua kekacauan ini. Ironisnya, Teddy yang sebenarnya dalang utama malah ditolong dan diberi perawatan medis. Ketika Evelyn dibawa keluar dari gedung putih, ia tak menyia-nyiakan kesempatan untuk menghabisi Teddy. Selanjutnya, Evelyn langsung diamankan ke dalam helikopter untuk dikirim ke penjara khusus di sebuah pulau terpencil.
Dalam perjalanan, seorang petinggi FBI menanyakan alasan Evelyn nekat menghabisi Presiden Rusia dan Amerika. Evelyn menjawab bahwa dirinya tidak pernah menghabisi presiden manapun. Bahkan sekarang Presiden Rusia masih hidup karena dirinya hanya sedikit melukai wajahnya. Dalang dari semua ini adalah Teddy yang berniat menghancurkan Amerika sekaligus memicu Perang Dunia Ketiga. Evelyn juga mengungkap bahwa masih ada banyak agen rahasia lain yang berkeliaran dan ia bersumpah akan memburu mereka semua sebelum membuat masalah lagi yang lebih parah. Tanpa disangka, petinggi FBI itu justru percaya pada Evelyn. Ia pura-pura membuat skenario bahwa Evelyn melompat dari helikopter, padahal sebenarnya ia sengaja melepaskan Evelyn agar bisa melanjutkan misinya. Go get him. I'll kill them. Dan film pun buyar. Terima kasih sudah nonton video ini, silakan subscribe dan like, dan sampai jumpa di konten selanjutnya.